Baiklah, ini adalah contoh pengisian kohor bayi. Pertama, nomor urut. Diisi dengan nomor urutnya. Kemudian, pada kolom kedua, NIK, yaitu diisi NIK sesuai dengan KTP atau KK. Kemudian, pada kolom ketiga, ada nama bayi, ditulis secara lengkap. Dan pada kolom keempat, ada tanggal lahir bayi, ditulis tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian kolom kelima, yaitu jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Kemudian pada kolom keenam, ada nama ibu, ditulis secara lengkap sesuai dengan KTP. Kemudian pada kolom ketujuh, diisi dengan alamat RT atau RW, atau nomor telepon jika ada. Kemudian pada kolom ke-8, punya buku KIA atau tidak, yaitu jika punya buku KIA ditulis tanda centang atau tanda rumput. Kemudian pada kolom ke-9 ada berat lahir satuan gram dan panjang lahir 1 cm. Untuk kolom 10 sampai dengan kolom 13, ini merupakan masa neonatal. Pada kolom 10 terdiri dari 4 baris sampai dengan kolom 13. Untuk saat lahir sampai dengan 5 jam, baris pertama diisi dengan tempat pelayanan. Kemudian pada baris kedua diisi dengan kondisi bayi saat lahir, apakah sehat atau ada komplikasi. Kalau ada komplikasi, dibuat komplikasinya, misalnya asfiksia atau trauma lahir dan lain-lain. Kemudian pada baris ketiga diisi dengan pelayanan yang didapatkan bayi baru lahir seperti IMD, pemberian vitamin K1, salap mata, dan propilak lainnya. Kemudian untuk baris keempat diisi apabila bayinya meninggal, diisi dengan tanda tambah, dan apabila bayinya sehat, diisi dengan tanda bintang. Untuk kunjungan neonatal, pada masa neonatal kolom 11 sampai dengan 13, itu juga terdiri dari 4 baris. Untuk baris pertama diisi dengan tanggal dan bulan pelayanan. Untuk baris kedua diisi dengan tempat pelayanan. Untuk baris ketiga diisi keadaan bayi. Kalau bayinya sehat diberi tanda bintang. Kalau bayinya meninggal diberi dengan tanda tambah. Pada baris keempat diisi dengan kode pelayanan jika ada. Begitu juga pada kolom 12 dan 13. Selanjutnya, pada kolom 14 sampai dengan kolom 37, ini diisi dengan kunjungan bayi disesuaikan dengan umurnya tahun pertama dan tahun kedua. Jadi untuk kelahiran bulan Januari, ya kita mulai pengisian pada kolom Januari. Cara pengisiannya, pada kolom 14 sampai dengan kolom 37 terdapat 4 baris. Pada baris pertama diisi N jika berat badan sesuai garis pertumbuhan, atau diisi T jika tidak naik berat badannya tetap atau kenaikan berat badannya tidak dapat mengikuti garis pertumbuhannya, atau diisi O jika tidak ditimbang pada bulan lalu. Kemudian pada baris kedua diisi B jika baru pertama kali ditimbang. Kemudian diisi pada baris ketiga diisi E 1
atau E2 atau E3 jika bayi diberi ASI eksklusif. Kemudian pada baris keempat, diisi DS jika dilakukannya KPSP dan hasilnya sesuai, atau diisi DM jika dilakukan KPSP dan hasilnya meragukan, atau diisi DP jika dilakukan KPSP dan hasilnya ada penyimpangan. Untuk kolom 38 adalah pemberian vitamin A 6 bulan. Ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pemberian. Untuk kolom 39 sampai dengan kolom 45, itu diisi dengan imunisasi yang diberikan, yaitu tanggal, bulan, dan tahun pemberiannya. Kemudian pada kolom 45, yaitu kematian postnatal, diisi dengan tanggal kematian dan penyebab kematian. Kemudian pada kolom 47, yaitu keterangan, diisi apabila pindah atau baru. Ini adalah contoh pengisian kohor ibu. Yang pertama ada kolom pertama, diisi tanggal, yaitu tanggal pengisian kohor. Kemudian pada kolom kedua, nomor ibu, diisi dengan nomor buku KIA. Kemudian pada kolom ketiga, nama ibu, diisi dengan nama ibu secara lengkap sesuai dengan KTP. Kemudian pada kolom keempat, ada jam kesmas atau BPJS, ditulis dengan nomor jam kesmas atau BPJS. Pada kolom kelima, yaitu usia kehamilan, ditulis usia kehamilan dengan angka. Kemudian pada kolom keenam, yaitu bisa trimester pertama, kedua, atau ketiga. Pada kolom ketujuh, yaitu anamnesis, diisi dengan GPA, gravidarum, partus, dan abortus. Kemudian pada kolom ke-8, yaitu berat badan dengan satuan kilogram, diisi dengan angka. Pada kolom ke-9, tinggi badan, satuan sentimeter, diisi dengan angka. Kemudian pada kolom ke-10, tekanan darah, diisi dengan angka. Pada kolom ke-11, yaitu tafsir tinggi fundus uteri dalam satuan sentimeter, diisi dengan angka. Kemudian pada kolom ke-12, lila atau lingkar lengan atas dalam satuan sentimeter, diisi dengan angka. Kemudian pada kolom ke-13, status gizi, ditulis dengan kode M jika status gizi ibu menurun, atau diisi dengan kode N jika status ibu naik. Pada kolom 14, yaitu refleks patella, ditulis dengan kode plus jika refleks patella ibu bagus, dan ditulis dengan kode min jika refleks patella ibu tidak bagus. Kemudian untuk bayinya pada kolom 15, yaitu DJJ, ditulis dengan angka. Kemudian pada kolom ke-16, kepala, apakah sudah masuk pintu atas panggul atau tidak, dan dilakukan pemeriksaan perlimaan jika ibu sudah masuk ke trimester 3. Kemudian pada kolom 17, TBJ. Kemudian pada kolom 18, yaitu jumlah janin, ditulis dengan kode T jika jumlah janinnya tunggal, dan
ditulis dengan kode G jika jumlah janinnya gameli atau kembar. Kemudian pada kolom 19, yaitu presentasi, ditulis dengan presentasi kepala atau sungsang atau lintang. Kemudian pada kolom 20, konseling, ditulis tanda centang jika ibu diberikan konseling dan tanda silang jika ibu tidak diberikan konseling. Kemudian pada kolom 21, yaitu status imunisasi TT, ditulis imunisasi TT yang keberapa yang ibu dapatkan. Kemudian pada kolom ke-22, yaitu apakah ibu diberikan injeksi TT, ditulis dengan centang jika ibu diberikan, dan ditulis dengan silang jika ibu tidak diberikan injeksi TT. Kemudian pada kolom 23, apakah dicatat di buku KIA atau tidak, ditulis dengan centang jika iya, dan ditulis dengan tanda silang jika tidak dicatat. Kemudian pada kolom ke-24, yaitu pemberian tablet FE atau tablet tambah darah, ditulis dengan jumlah, yaitu berapa diberikan, 1 atau 2 atau 3 dan atau 4. Kemudian pada kolom ke-25, yaitu pada pemeriksaan laboratorium, ditulis dengan angka berapa HB ibunya. Kemudian pada kolom ke-26, yaitu protein urin, ditulis plus jika protein ibu positif, dan ditulis min jika ibu tidak mengandung protein urin. Kemudian pada kolom 27, yaitu gula darah, ditulis plus jika gula darah ibu positif, atau ditulis min jika gula darah ibu tidak ada. Kemudian pada kolom 28, yaitu talasemia, ditulis plus jika ibu positif, dan ditulis min jika tidak. Kemudian pada kolom 29, yaitu sipilis, ditulis plus jika positif, dan ditulis min jika negatif. Pada kolom 30, yaitu HBsAg atau hepatitis B surface antigen, diisi dengan kode plus jika positif, atau diisi dengan kode min jika negatif. Kemudian pada kolom 31, PCT atau kesadaran sendiri ibu untuk pemeriksaan HIV, ditulis dengan kode centang jika iya, dan ditulis dengan kode silang jika tidak. Kemudian serologi ditulis dengan kode plus jika positif, atau ditulis dengan kode min jika negatif. Pada kolom ke-33, yaitu pemberian ARP propilaksis, ditulis min jika tidak diberikan. Kemudian pada kolom 34, yaitu malaria, ditulis plus jika positif, dan ditulis min jika negatif. Kemudian pada kolom ke-35, yaitu pemberian obat, apakah diberikan obat atau tidak, ditulis min jika tidak diberikan, dan ditulis centang jika diberikan dan apa obat yang diberikan. Kemudian pada kolom ke-36, yaitu apakah ibu diberikan kelambu, ditulis ya jika diberikan, dan ditulis T atau tidak diberikan. Kemudian pada kolom 37, yaitu TB, ditulis plus jika hasilnya positif, dan ditulis min jika hasilnya negatif. Pada kolom 38, yaitu pemberian obat, ditulis
obat apa yang diberikan. Kemudian untuk resiko terdeteksi oleh, pada kolom 39, jika terdeteksi oleh nakes atau pelayanan kesehatan, ditulis tanggal. Kemudian pada kolom 40, jika terdeteksi oleh non-nakes, ditulis tanggal. Untuk komplikasi, terdiri dari 6 kolom, dari kolom 41 sampai kolom 46, yaitu terdiri dari HDK atau hipertensi dalam kehamilan, abortus, perdarahan, infeksi, KPD, dan lain-lain. Ditulis dengan kode silang jika tidak, dan ditulis centang jika iya. Untuk keadaan tiba dan keadaan pulang, pada kolom 52 dan 53, diisi jika ibu dilakukan rujukan.